Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diswara Pradipta dengan NPM 24082010008. Saya berasal dari Paralel A. Di sini, pertama, kita akan bahas apa itu banker algorithm. Banker algorithm dikembangkan oleh Esker Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk mengelola alokasi sumber daya dalam sistem yang memiliki banyak proses dengan tujuan untuk mencegah deadlock. Bayangkan jika kita memiliki sumber daya dan juga banyak proses yang membutuhkan akses. Jadi, banker algorithm ini bertindak sebagai seorang bankir yang memutuskan apakah pinjaman bisa diberikan tanpa merugikan sistem di masa depan. Selanjutnya, banker algorithm memiliki beberapa prinsip kerjanya. Yang pertama adalah sebelum memberikan sumber daya, sistem akan mensimulasikan pemberian tersebut. Selanjutnya, sistem akan mengecek apakah setelah pemberian sumber dalam sistem akan cukup dalam keadaan safe, yakni semua proses dapat diselesaikan tanpa deadlock. Yang ketiga, jika sistem aman, sumber daya akan diberikan, dan jika tidak, permintaan akan ditolak dan proses harus menunggu. Selanjutnya adalah kegunaan banker algorithm. Nah, banker algorithm ini memiliki berbagai kegunaan. Antara lainnya itu yang pertama adalah mencegah deadlock dengan cara memastikan setiap permintaan sumber daya aman untuk diberikan. Yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan resource. Pengoptimalan dilakukan agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh sistem. Yang ketiga adalah mengatur antrian permintaan resource. Dengan adanya pengaturan antrian, maka resource yang dimasukkan oleh sistem akan dapat berjalan dengan aman tanpa adanya deadlock. Lalu yang terakhir adalah menjamin kelangsungan proses dengan cara mengelola alokasi resource secara bijaksana oleh sistem. Nah, banker algorithm memastikan bahwa sistem tetap aman, di mana semua proses dapat diselesaikan tanpa ada yang terhenti karena kekurangan sumber daya. Lalu dalam banker algorithm terdapat safe state dan juga unsafe state. Yang pertama, safe state adalah kondisi di mana sistem memiliki urutan eksekusi proses yang dapat menyelesaikan semua proses tanpa terjadinya deadlock. Sedangkan unsafe state adalah kondisi di mana sistem berpotensi untuk mengalami deadlock jika dibiarkan terus-menerus. Selanjutnya adalah cara kerja banker algorithm. Yang pertama, sistem akan menerima data tentang jumlah sumber daya yang tersedia, jumlah maksimal yang dibutuhkan tiap proses, dan juga jumlah yang sudah dialokasikan, yakni maximum need, yaitu jumlah maksimal resource. Yang kedua, allocation, yaitu jumlah resource yang saat ini diberikan oleh masing-masing proses. Dan yang ketiga adalah available, yaitu jumlah resource yang tersedia saat ini. Menghitung need, yaitu selisih antara maximum need dan juga allocation. Caranya adalah dengan mengurangi maximum need dengan allocation proses. Selanjutnya, proses akan memeriksa apakah proses bisa dijalankan dengan memeriksa apakah need dari setiap proses lebih kecil atau sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia, yaitu available. Setelah kondisi pertama terpenuhi, maka sistem akan menggunakan rumus need. Jika need kurang dari atau sama dengan available, maka available sama dengan allocation. Rumus ini digunakan untuk mengalokasikan setiap resource agar setiap proses dapat dipenuhi. Jika sebuah proses tidak memenuhi kriteria yang pertama, maka proses akan ditunda oleh sistem sehingga akan mendahului proses yang memenuhi kriteria yang pertama. Nah, jika semua proses telah diselesaikan, maka sistem akan berada dalam safe state dan permintaan resource berhasil dipenuhi. Namun, jika permintaan dapat menyebabkan deadlock, maka proses-proses yang tidak memenuhi tadi akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Setelah resource telah dipenuhi oleh tiap proses, maka langkah selanjutnya adalah menentukan safe sequence di antara proses-proses. Maksudnya adalah urutan tiap proses bagaimana agar tidak terjadi deadlock. Oke, selanjutnya di sini ada dua contoh kasus banker algorithm. Yang pertama, di sini terdapat 5 proses P0, P1, P2, P3, P4. Nah, terdapat 3 resource tipe A, yaitu 10 instance, tipe B 5 instance, dan tipe C 7 instance. Kita disuruh untuk mengecek apakah sistem safe atau not safe. Yang selanjutnya adalah kita harus menentukan safe sequence-nya. Oke, di sini kita telah diperlihatkan tabel proses, allocation, dan maksimum. Dan juga diketahui available-nya sebanyak 332. Nah, langkah pertama adalah
kita harus menghitung need dengan cara maksimum dikurangi oleh allocation. Di sini kita akan mengurangi maksimum dan allocation dari tiap-tiap proses. Setelah kita berhasil menghitung need, selanjutnya adalah kita akan mengecek apakah sistem ini adalah sistem safe state atau unsafe state dengan cara menggunakan rumus need kurang dari atau sama dengan available, dan jika itu true maka available sama dengan available tambah allocation. Nah, kita mulai dari P0 dulu. Di sini P0 need-nya adalah 743. Maka kita masukkan, dan kita lihat juga available-nya tadi berapa? 3,3,2. Di sini kita masukkan if 7,43 kurang dari sama dengan 3,32, di mana 7 pasti lebih besar daripada 3, sehingga ini bukan true melainkan false. Karena tidak sesuai dengan pengecekan, maka proses P0 ini akan ditunda terlebih dahulu. Kita lanjutkan pada proses P1 terlebih dahulu. Di sini kita lihat need-nya adalah 122, di mana need-nya P1 ini lebih kecil daripada available yang disediakan, sehingga P1 ini memenuhi kriteria rumus need ini. Sehingga available-nya sama dengan 3,3,2 ditambah dengan allocation-nya P1, yakni 200. Sehingga kita tambah semuanya, available yang kita dapatkan adalah 532. Di sini available yang kita dapatkan akan kita terapkan pada proses-proses di bawahnya. Lanjut kita ke proses P2. Di sini kita dilihatkan need-nya adalah 6, tetapi available yang kita dapatkan hanya 5, sehingga available yang dibutuhkan kurang untuk kebutuhan P2, sehingga false. Karena false, maka proses akan ditunda terlebih dahulu. Di sini proses ditunda saya akan blok dengan warna kuning. Mohon maaf, warna orange saja. Oke, di sini terdapat dua proses yang sudah kita tunda, yakni P0 dan juga P2. Kita lanjutkan ke proses P3. Di sini kita lihat need-nya apakah kurang atau sama dengan available-nya, yaitu 532. Ya, kita lihat di sini available-nya lebih besar daripada need-nya P3. Jadi dia true. Karena dia true, maka kita eksekusi aja available-nya 532 ditambah dengan allocation-nya P3, yakni 211. Didapatkan hasil available yang baru adalah 743. Kita lanjutkan ke P4. Di sini juga sama. Need-nya P4 lebih kecil daripada available yang sudah tersedia. Sehingga true, kita eksekusi 743 tambah 002, yakni available yang barunya 745. Nah, setelah kita selesaikan dari awal sampai akhir, yaitu P4, kita lanjutkan tadi yang proses yang ditunda, yakni P0 dan juga P2. Di sini kita coba P0 terlebih dahulu, di mana P0 need-nya adalah 743. Nah, available yang kita dapatkan tadi kan sudah melebihi need yang P0 butuhkan, sehingga P0 memenuhi syarat untuk pemenuhan resource. Jadi kita eksekusi bahwa available dari P0 adalah available 745 ditambah allocation dari P0, yakni 010, sehingga available yang kita dapatkan adalah 755. Yang terakhir adalah proses P2. Di sini kita lihat need dari P2 sudah terpenuhi oleh available yang terbaru, yakni 755, sehingga kita dapat mengeksekusi available yang baru, yaitu 755 ditambah dengan 302, sehingga kita mendapatkan hasil available terakhir yaitu 1057. Di sini kita bisa lihat available terakhir yang kita dapatkan hasilnya sama dengan soal yang diberikan, yakni A10, B sebesar 5, dan juga C sebesar 7. Jadi bisa dibilang sistem ini dapat mengalokasikan resource-nya dengan rapi dan juga tanpa terjadi deadlock. Selanjutnya adalah kita akan menentukan save sequence-nya. Di sini save sequence-nya kita lakukan dengan cara melakukan pengurutan proses mana yang dilakukan terlebih dahulu. Di sini sudah jelas P0 prosesnya ditunda terlebih dahulu karena need-nya kurang dari available lah, maka kita skip terlebih dahulu. Kita lihat P1, kita
tadi mengeksekusi P1 terlebih dahulu, jadinya P1 merupakan urutan pertama dalam save sequence-nya. Kita lanjut P2, ditunda, maka kita skip. Nah, di sini P3, P4 adalah urutan kedua dan ketiga karena kita eksekusi setelah P1. Sini kita masukkan P3 dan P4. Selanjutnya adalah kita tadi kan mengeksekusi P0 dan P2. Di sini kita masukkan P0 dan P2 sebagai proses yang tadi ditunda. Selanjutnya kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Di sini kasus yang kedua adalah unsafe state, yang dimana soalnya sama dengan nomor satu, tetapi perbedaan jumlah daya yang tersedia, yakni A-nya sebesar 3, B sebesar 3, dan juga C-nya sebesar 2. Kita disuruh sama, yakni menentukan save system atau tidak, dan juga tentukan save sequence-nya. Nah, kita lihat di sini kan karena tidak diketahui available resource-nya apa, jadinya kita harus menghitung terlebih dahulu available resource-nya dengan cara kita menghitung jumlah total dari allocation tiap sumber daya, yakni A jadinya 0 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 0, itu maka resource A di total menjadi 7, dan B di total menjadi 2, dan C di total menjadi 5. Nah, resource yang telah didapatkan ini berbeda dengan jumlah awal sumber daya, jadi kita bisa lihat total resource yang kita telah hitung tadi kurang dari jumlah sumber daya yang kita dapatkan di soal. Jadi kita membutuhkan sumber daya 725, tetapi sumber daya yang tersedia hanya 332, sehingga available tidak mungkin negatif, artinya datanya harus 0. Karena data available adalah 0, maka proses-proses lain tidak bisa terjalan, maka otomatis akan terjadi deadlock. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari Banker algorithm ini adalah Banker algorithm adalah metode penting dalam sistem operasi untuk memastikan pengalokasian sumber daya berjalan dengan aman, efektif, dan juga bebas dari deadlock. Pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, alokasi, dan kondisi aman membuat pengelolaan sistem lebih stabil dan juga andal, terutama dalam sistem multitasking yang kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.